kesalahan-kesalahan kecil yang seperti ini harus diperhatikan gitu ya ketika menulis jawaban. Ini kan sayang banget ya kehilangan poin padahal sebenarnya kamu udah ngerti jawabannya. Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas cara belajar IELTS tanpa les, yaitu belajar IELTS autodidak khusus buat kamu yang masih pemula. Saya akan bahas contoh soal dan pembahasannya beserta tips dan strategi supaya kamu bisa menjawab soal dengan benar dan dapat skor yang tinggi. Simak terus sampai selesai. Selamat datang kembali di channel ini. Buat kamu yang baru pertama kali datang di channel ini, nama saya Budi Waluyo dan sekarang saya lagi kuliah S3 di University of Leicester di Inggris. Di channel ini saya membahas banyak hal tentang beasiswa dan tips seputar kuliah, terutama untuk yang mau kuliah di luar negeri. Salah satu syarat penting yang harus kamu penuhi kalau kamu mau dapat beasiswa atau kamu mau kuliah ke luar negeri, baik itu S1, S2 maupun S3, itu adalah nilai bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS, dan sejenisnya. Langsung aja kita bahas cara belajar IELTS tanpa les. Penjelasan yang akan saya sampaikan bentuknya adalah rekaman video dari diskusi lewat Skype antara saya dengan beberapa orang di Indonesia yang sedang belajar IELTS. Diskusi dan pembahasan soal IELTS lewat online ini terselenggara atas program kelas daring IELTS. Daring itu adalah bahasa Indonesia dari online ya. Ini adalah program kelas online untuk belajar IELTS yang diselenggarakan oleh teman-teman yang tergabung dalam gerakan kelas daring IELTS. Kita memberikan pelatihan bahasa Inggris online untuk IELTS secara gratis, tidak dipungut biaya. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang program ini, saya taruh link di deskripsi channel YouTube-nya Kelas Daring IELTS. Kalian bisa lihat di situ programnya seperti apa, cara pendaftarannya dan seterusnya. Sekarang kita mulai ya, pembahasan soal-soal IELTS. Pembahasan ini saya bagi menjadi 4 video sesuai dengan section yang ada di dalam tes IELTS, yaitu section listening, kemudian reading, kemudian speaking, dan writing. Jadi video ini adalah video pertama dari 4 video dalam satu seri yang akan membahas soal-soal IELTS berdasarkan section-section tadi. Kalau kamu ikuti semua tips-tips yang kita bahas, tidak mustahil kamu bisa mendapatkan skor IELTS yang tinggi atau sesuai dengan target yang kamu inginkan. Sambil nonton videonya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi dan tips bermanfaat seputar beasiswa. Oke, kita mulai ya teman-teman. Hari ini kita akan diskusi soal-soal IELTS dan tips-tipsnya gimana mengerjakan soal-soal IELTS. Kita langsung aja bahas untuk contoh-contoh soal-soal IELTS untuk listening ini yang kemarin sudah dikerjakan sama teman-teman. Seperti apa strateginya supaya bisa dapat skor yang tinggi. Ini contoh yang kemarin sudah dikerjakan sama Rizky. Listening untuk yang session yang assignment kedua ya, assignment untuk yang minggu kedua waktu itu. Yang pertama, untuk listening ini form yang akan digunakan dalam tes IELTS resmi ya seperti ini. Di pertemuan yang lalu udah kita bahas pentingnya untuk teman-teman memakai form yang sama persis dengan yang di ujian. Jadi kalau mau ngerjain soal-soal latihan IELTS, mau listening maupun session yang lainnya, saya sangat sarankan pakailah formulir yang resmi, yang sama dengan yang aslinya gitu ya. Itu di internet banyak banget. Jadi download itu dan print, nanti kerjakan di lembar jawaban atau formulir yang resmi yang sama seperti hasilnya yang nanti ketika di tes yang sungguhan. Itu karena ini penting pakai formulir yang asli yang sesuai dengan yang sebenarnya supaya kita tahu struktur atau urut-urutan gitu ya. Kalau kita cuman ya bukan kertas yang seperti ini gitu ya, nanti akan kaget pada mengerjakan tes gitu ya, tidak familiar jadinya dengan formulir-formulir atau lembar jawaban seperti ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini untuk listening dan reading, ini menggunakan answer sheet yang sama, menggunakan lembar jawaban yang sama formatnya. Nah, di sini akan ada tandanya ya bahwa ini adalah untuk listening dan reading gitu. 40 soal listening. Itu untuk isian jawaban yang perlu diperhatikan.
Kita mungkin tidak bahas soalnya satu persatu ya, kita lebih kepada tipsnya bagaimana supaya kita punya jawaban yang akurat sesuai dengan ketentuan dari IELTS gitu ya. Di forum mentor kemarin sudah kita diskusikan mengenai rules atau band descriptor ya, mengenai tata cara penilaian atau tata cara mengoreksi lembar jawaban ujian IELTS ini. Yang pertama teman-teman, pastikan kalian harus mengikuti instruksi. Instruksi bisa ada yang menyuruh kita untuk menuliskan kata atau frase, ada yang menyuruh kita untuk menyebutkan hurufnya. Jadi misalnya ini jawabannya A, B, atau C, atau D gitu ya. Tapi ada yang disuruh menyebutkan apa jawabannya gitu. Itu jangan sampai kebalik. Karena kalau kebalik jadi salah. Misalnya diinstruksikan untuk menuliskan jawaban berupa kata. Misalnya katanya ada pilihan kata A, B, C gitu ya. A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Kalau kita disuruh menyebutkan katanya, ya kita sebutkan kata atau frase itu. Tapi kalau kita disuruh menyebutkan alfabetnya, misalnya pilihan jawabannya A, B, atau C, ya kita harus menyebutkan A, B, atau C itu pilih. Jangan menyebutkan isinya. Jangan menyebutkan frase atau kata yang ada setelah alfabet itu gitu. Ini menjadi kesalahan fatal karena tidak bisa ditoleransi kalau kita disuruh menyebutkan kata atau frase, ternyata kita menyebutkan alfabetnya atau sebaliknya. Dan juga jangan juga menyebutkan dua-duanya, karena menyebutkan dua-duanya juga akan dianggap salah. Begitu. Jadi ini harus hati-hati. Dan ini tentu teman-teman akan bisa terbiasa. Kemungkinan untuk melakukan kesalahan ini akan kecil ketika kita sudah tahu sebelum ujian dimulai. Gitu. Jadi rule seperti ini kita harus paham, disuruhnya apa, kita kerjakan itu. Jadi kita belum bicara masalah jawaban kita benar atau enggak. Tapi yang pertama adalah ikutin ketentuan tata cara menjawabnya. Karena ya betapapun jawaban kita benar, kalau cara kita menjawab salah, tidak sesuai dengan ketentuan, itu akan dianggap salah gitu ya. Dan itu akan sayang sekali. Itu yang pertama. Kita lihat ini ya, contoh nomor 1 gitu ya. Tulisan jawabannya adalah business degree gitu ya, yang sebenarnya adalah hanya bisnis karena di dalam soal tulisan degree-nya sudah ada. Nah, kenapa jawaban ini dianggap salah? Karena di dalam soal sudah ada kata degree-nya. Nah, kalau kita menjawabnya business degree itu jadi salah karena kalau disambung nanti jadi business degree gitu kan. Nah, yang diminta ya hanya kata bisnisnya karena sudah ditanyakan dia degree-nya apa, kita jawab bisnis gitu. Karena kata degree-nya sudah disebutkan di dalam soal. Jadi ini harus hati-hati sekali. Mana yang harus saya sebutkan dan mana yang tidak perlu saya sebutkan. Selain terkait dengan apa permintaannya, apakah diminta kata frase atau diminta alfabetnya. Yang kedua kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kelebihan. Bisa jadi di soal yang lain ternyata nggak ada kata degree-nya. Kita justru harus menyebutkan kata degree-nya. Gitu. Kalau kita disuruh menyebutkan business degree, ternyata kita hanya jawabnya bisnis, ya jadi salah. Jadi ini hal-hal kecil, tapi sangat penting, sangat menentukan jawaban kita itu akan dapat poin atau enggak. Ini juga sama yang kedua, third year. Kalau di dalam soal atau di dalam pertanyaan sudah disebutkan year-nya, ya kata year-nya nggak perlu disebutkan lagi gitu. Kita hanya menyebutkan third-nya aja, gitu ya. Ditanya tahun keberapa? Ketiga, kayak gitu. Karena memang tidak diminta. Nah, kalau yang berikutnya ini hanya masalah kebiasaan telinga aja ya, Rizky ya. Mungkin ya karena trikinya soal listening ya di situ. Dia menyebutkan kata sport, kita dengarnya kata both. Ini kesalahan yang sangat wajar dan ini hanya bisa diatasi dengan sering-sering latihan gitu. Kalau sering latihan ya udah pasti yang kayak gini-gini kuping kita akan terbiasa gitu. Terus yang ini apa? Cleaning dan cleaner. Ini kan antara memahami pertanyaan sebenarnya yang dia tanyakan itu orangnya apa aktivitasnya gitu ya. Nah ini juga penting. Dia nanya apanya nih gitu ya. Apakah yang ditanya itu adalah aktivitasnya, cleaning, membersihkan, atau orangnya, si cleanernya ternyata gitu. Jadi tipsnya ya harus sering-sering latihan, memahami konteks soal. Konteksnya dia nanya apanya nih. Yang ditanya apakah subjeknya, si pelakunya, atau yang ditanya adalah activity-nya atau verb atau gerund yang ada di sini gitu. Kemudian ini apa? Dia hanya meminta kata library. Jadi
kata in-nya sudah disebutkan, maka kita tidak perlu lagi menyebutkan kata in. Yang kedua, untuk penulisan, ketentuan penulisan. Ini biasanya terkait dengan capital letters ya. Jadi mana yang pakai huruf besar dan mana yang pakai huruf kecil. Untuk jawaban yang sifatnya umum, itu capital letters tidak terlalu diperhatikan. Jadi huruf kapital itu sebenarnya tidak terlalu menjadi isu untuk di jawaban IELTS ini ya, kecuali untuk kata-kata tertentu yang sifatnya adalah wajib. Jadi kalau untuk kata-kata yang sifatnya tidak wajib huruf besar, kalau kita tulis dalam huruf besar itu tidak masalah, gitu ya. Yang tidak wajib seperti misalnya nih kata international house, answer the phone dan sebagainya, yang tidak wajib. Tapi kalau kata yang wajib capital letter dan kita tidak tulis dalam capital letter itu akan dianggap salah. Misalnya nama orang. Kalau kita menyebutkan nama orang, pasti awalnya harus huruf kapital. Kemudian nama kota, misalnya, pasti awalnya harus huruf kapital. Nama negara, itu kalau nggak pakai huruf kapital itu salah. Nah, tapi kalau yang untuk yang lain, itu tidak begitu masalah huruf kapital lah. Jadi, yang wajib kapital harus kapital. Tapi yang tidak kapital, kalaupun ditulis kapital, itu tetap akan dianggap benar. Nah, ini yang contoh tadi ya, huruf kapital ya. Ini sebenarnya tulisan office assistant ini O dan A-nya tidak harus huruf kapital, begitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah asisten ini nama orang, misalnya Agus gitu ya, ya A-nya harus besar, harus huruf kapital gitu. Nah, kalau ini nomor ruangan ya, nomor ruangan, kurang B-nya. Jadi kode-kode ruangan memang trikinya begitu. Biasanya secara umum kode ruangan itu akan disertai dengan huruf umumnya ya. Kecuali nomor kamar, kalau misalnya ada conversation tentang nomor kamar, kalau nomor kamar biasanya hanya nomor berapa, 25 misalnya kan, 25. Nah, tapi kalau misalnya kode ruangan kuliah atau kode ruangan pertemuan, ruangan meeting, biasanya ada hurufnya. Jadi kita harus sebutkan beserta dengan hurufnya. Misalnya ini B659 gitu. Jadi harus lengkap. Satu paket kode itu kode hurufnya dan kode angkanya. Kemudian untuk penyebutan jam tidak lazim kalau ditulis dengan kata-kata. Ya, jadi menyebutkan jam atau waktu itu ditulis dengan angka. 11.30 ya kita tulis 11.30. Oke, sampai sini dulu. Kita diskusi dulu ya. Ya, Nika dulu silakan. Jadi listening ini tuh sebenarnya selalu miss gitu. Selalu miss. Ya. Selalu miss. Soalnya apa ya? Karena sinonim gitu. Selalu kelabakannya di sinonimnya, keywordnya itu. Ya. Yang pertama, kalau ketinggalan gitu ya, ini satu-satunya cara ya harus berlatih. Mendengarkan listening itu biasanya karena kita sambil dengerin yang sekarang, yang dia lagi ngomong apa, sambil kita mikirin tadi dia ngomong apa ya gitu ya. Jadi kalau tips dari saya, kalau ketinggalan atau kalau dia misalnya bicara cepat dan kita nggak ngerti, yang udah nggak ngerti itu udah lupain aja. Kenapa? Kita perlu mendengarkan apa yang dia omongin sekarang. Kalau dia ngomong gitu ya, terus kita nggak ngerti atau misalnya sekarang dia lagi ngomong, tapi atau ngomongin yang tadi yang kita nggak ngerti itu lupain aja udah. Karena itu kalau itu dibawa sekarang sambil dengerin yang baru, sambil memahami yang tadi udah lewat, wah itu otak kita jadi kacau kan ya. Karena kita dengerin yang baru aja kan belum tentu paham. Apalagi mencoba yang tadi kita nggak paham, padahal udah lewat gitu ya. Jadi ketumpuk-tumpuk di otak kita. Kita tidak berharap 40 ini saya akan bener semua gitu. Enggak lah gitu ya. Sangat jarang orang yang bisa dapat skor 40 ini bener semua. Jadi kita harus berdamai dengan diri sendiri bahwa yang udah kelewat dan saya nggak ngerti, lewat aja udah biarin. Fokus kita sekarang adalah yang ada di depan mata, yang ada di apa yang sekarang lagi kita dengerin itu dia lagi diskusi apa, itu yang kita pahami. Kalau yang sebelumnya kita paham, nah itu tinggal memorinya aja dikuatin kan. Kita udah paham, nah kemudian harus ditambah dengan informasi baru kan. Harus ditambah dengan conversation baru, yang itu kita memorize sambil nulis jawaban. Tapi kalau yang nggak paham tadi, saran saya kita mendingan fokus ke pembicaraan yang sedang berlangsung, kita coba memahami itu, gitu. Jadi supaya pikiran kita nggak kemana-mana. Jadi seringnya itu pasti sinonim, keywordnya, kemudian
apa ya, yang dia kalau kita tahu tuh dia tuh bakalan pindah gitu. Kapan bakalan pindah, kapan bakalan ininya. Ya tadi ya, dia menyebutkan sport, kita dengarnya both gitu ya. Jadi memang itu ya, karena kemampuan pendengaran kita kan berbeda-beda ya. Tingkat sensitivitas telinga kita ini kan beda-beda. Itu ya dengan terbiasa kita mendengar kata-kata dengan konteks yang berbeda-beda. Jadi misalnya tadi ya, sport gitu ya. Mungkin kata sport dan both itu kan mungkin hampir sama di telinga kita. Tapi kita sesuaikan itu dengan konteks pembicaraan. Jadi misalnya apa? Dia lagi ngomongin tentang olahraga gitu ya. Tentang stadion misalnya. Atau tentang sepak bola atau tentang lari gitu ya. Kalaupun di telinga kita kedengarannya hampir seperti both. Cuman ya yang paling logik di konteks listening conversation ini, pembicaraannya mereka ya sport gitu. Jadi itu harus dipadukan antara kita mendengarkan listeningnya dan kita juga harus memahami dia ngomong itu dalam konteks apa. Oh, konteksnya ternyata sport gitu. Jadi, oh kata-katanya mengarah ke sini gitu. Memang ini agak nebak-nebak jadinya kan. Tapi ya itulah yang bisa kita lakukan begitu. Karena kan tadi ya kita tidak mungkin paham semuanya. Tidak perlu memaksakan diri untuk memahami semuanya. Itu nanti juga akan menjadi terlalu berat untuk otak kita gitu ya. Dalam persentase tertentu ada tebak-tebaknya juga. Ya enggak masalah gitu. Ketika kita nggak tahu, kan nggak mungkin kita nggak jawab gitu ya. Kita nggak dapat poin gitu kalau kita kosong jawabannya gitu ya. Kalau memang kita tadi nggak tahu atau kita nggak begitu dengar, ketinggalan gitu ya, nggak tahu dia tadi ngomong apa, udah kita coba jawab. Yang penting tadi usahakan untuk disesuaikan dengan konteksnya gitu supaya nanti nggak jauh. Kalau sinonim kayak gitu kalau menurut saya ya, nanti pada saat mendengarkan orang bicara, proses visualisasi dalam otak kita sebenarnya pada saat kita mendengarkan conversation itu otak kita ini orang ada di mana, kira-kira settingnya gitu ya, itu kira-kira kejadiannya itu di mana. Nah itu sambil dibayangkan itu, selain kita kupingnya mendengarkan, menerima kata-kata yang diomongkan itu apa, nah di dalam memori kita ini juga harus sambil membayangkan, oh ternyata ini conversationnya di sebuah tempat fitness. Atau ada yang conversation, oh kalau ini di dalam kampus gitu ya. Oh kalau ini ternyata di terminal bis misalnya. Jadi kita mendengarkan, nah kalau sambil otak kita membayangkan konteksnya nanti itu akan disinkronize tuh apa yang masuk ke dalam telinga kita yang kita dengerin. Nah karena ini nggak ada gambarnya gitu ya, kita ciptakan sendiri visualisasinya gitu. Oh ternyata di sana. Rizky silakan Rizky. Menurut saya tadi sudah dijelaskan cukup banyak sih yang waktu awal periksa ya. Kayaknya saya harus lebih teliti lagi sih kalau untuk pengisian kayak huruf besar, huruf kecil. Terus mendengar lebih teliti lagi, menghubungkan konteks. Ini contoh kesalahan kecil tapi jadi salah ya. Ketika kamu nulis temperature, ada E-nya gitu ya. Karena ya dalam bahasa Inggris ini jadi nggak ada. Kalau ini kan bahasa Indonesia kita menulisnya temperatur gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya temperature itu harus ada I-nya gitu ya. Temperature. Baik, Pak. Jadi ya ini kesalahan-kesalahan kecil yang seperti ini harus diperhatikan gitu ya ketika menulis jawaban. Terutama ini ya pada saat review. Jadi ketika kita sudah selesai session itu kan ada kesempatan untuk kita mereview. Nah, termasuk kita mereview untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi mereview tadi ya, mana yang huruf kapital, terus mana yang misalnya ada kurang E-nya di belakang atau double M gitu ya, double N. Itu pada saat kita mereview jawaban, nah cek hal-hal yang kayak gini. Ini kan sayang banget ya kehilangan poin padahal sebenarnya kamu udah ngerti jawabannya. Jawabannya adalah temperature, hanya saja kita salah menuliskan jadi salah gitu. Padahal hanya kurang E aja di ujungnya gitu. Oh ya Pak, sorry, soalnya Simon lagi WhatsApp saya Pak. Katanya dia lagi bantu jaga posko COVID-19 jadi tidak bisa angkat telepon. Ya nggak bisa join. Oh yaudah nanti nggak apa-apa, kalau ini nanti kan bisa kita kirim ininya, videonya. Kita rekam ini. Baik Pak. Untuk yang 659 itu tadi jawaban nomor 6 atau 7. Yang nomor ruangan itu. Saya pikir yang saya baca di soalnya kan biasa ada kayak instruksi untuk menjawab kayak pakai batasannya kayak 2 huruf atau 2 kata atau 3 kata begitu kan.
Terus saya pikir jawabannya harus pakai kata gitu. Instruksi itu ada yang berlaku untuk section tertentu. Kalau untuk kode ruangan, katakanlah tadi ya, misalnya B659 tadi ya, itu kalau untuk satu kode itu dianggap satu kata sebenarnya. Gitu ya, 25. Case 22, kemudian 5 gitu ya, 2, 5, 9 gitu, enggak. Jadi ya 25 itu satu kata, misalnya itu misalnya ya, ditanya misalnya nomor ruang hotel gitu ya, misalnya ditanya dia berada di mana, kemudian kita cuma menyebutkan 25 itu bisa salah karena dia minta harus room 25 misalnya kan. Kita akan bilang bahwa dia ada di room dia ada di kemudian titik-titik gitu ya. Maka kita jawabannya adalah room 25. Nah, room 25 ini dua kata. Jadi room satu kemudian 25-nya satu. Soalnya saya pikir kayak suruh dijawab pakai kata, jadi jawabnya pakai kata bukan pakai numerik. Itu kelaziman, begitu ya. Kita harus memahami kelaziman karena tadi nomor ruangan, kemudian nomor katakanlah ruangan kuliah atau ada misalnya lagi ngomong nomor jalan, nomor rumah gitu ya, nomor alamat misalnya gitu ya, pakai angka. Kita tidak mungkin menyebutkan misalnya rumah kamu nomor berapa, nomor 25, kita bilang 25 pakai tulisan ya, 20 kemudian 5, itu tidak lazim, itu akan dianggap salah. Jadi ya kalau ditanya bicara alamat rumah, kita nulisnya angka 2 dan 5. Kalau yang jumlah orang gitu tuh biasanya masih ditoleransi apa namanya, misalnya 5 orang gitu ya, kita menyebutkan 5 gitu ya, itu masih bisa dua-duanya ditulis angka maupun ditulis dengan huruf gitu ya. Tapi kalau sudah yang tadi nomor rumah atau nomor ruangan itu kita harus tulis dengan angka. Terima kasih, Pak. Ya. Apalagi Nika? Mungkin bisa kayak kita tuh latihan listening, tapi hanya kayak sebagian part-part aja, per part-part gitu. Jadi nggak langsung semuanya gitu. Kan banyak itu tersedia di internet yang latihan listening yang bisa di-download kan. Kamu nggak harus mengerjakan semuanya pada saat latihan. Misalnya tadi, saya itu kan bisa gitu, itu bisa. Bagus itu strategi yang bagus, jadi kamu nggak terbebani dengan saya harus dari awal sampai akhir. Meskipun itu penting ya, tetap harus ada latihan yang full. Karena apa? Supaya kamu terbiasa dengan nanti pada saat tes yang sebenarnya ya kayak gini, yang full gitu ya. Cuman kalau untuk latihan, kalau kamu mau pisah-pisahkan, saya mau part 1 dulu gitu ya, listening tapi yang part 1 dulu, nanti habis itu listening yang part 2. Nah, tapi kalau secara keseluruhan, ya pertama kalau mau di part-part kayak gitu, pertama kamu harus disiplin waktu, karena jangan sampai dengan strategi kamu belajar dengan membagi-bagi listening itu, kamu jadi terlena dengan seolah-olah waktunya banyak gitu ya, itu nanti berbahaya. Misalnya listening kamu bagi jadi part ini gitu ya, seolah-olah satu part itu kamu bisa kerjakan lama gitu ya, part 2 lama, itu nanti bahaya. Jadi kamu harus punya timer, bagian pertama saya kerjakan sekian menit, bagian kedua sekian menit dan seterusnya. Dan tetap perlu untuk mengerjakan yang whole gitu ya, secara keseluruhan dari awal sampai akhir dikasih timer. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti berbahayanya pada saat kita mengerjakan ujian yang sesungguhnya kita merasa punya banyak waktu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Sebisa mungkin kita disiplin dengan waktu, karena itu jadi kunci untuk tes-tes kayak gini ya. Untuk tes-tes TOEFL IELTS itu disiplin waktu dan strategi menghemat waktu itu menjadi sangat penting gitu. Karena banyak kejadian yang tadi habisan waktu yang ketinggalan kayak gitu karena merasa waktunya kok masih banyak kayak gitu. Sekarang tipsnya untuk supaya kamu bisa dapat skor IELTS untuk listening ini yang lebih tinggi. Kalau kamu suka nonton film barat, tonton filmnya, kemudian aktifkan subtitlenya, aktifkan subtitle bahasa Inggris. Kalau memang sudah bisa paham, bagus, artinya nggak perlu pakai subtitle. Tapi kalau untuk latihan supaya kemampuan listening kita justru aktifkan subtitle bahasa Inggris. Supaya kita bisa ngerti, oh ternyata dia ngomong itu, kan kita tahu ya yang dia omongkan dari teks yang muncul itu kan, teks. Nah, cocokkan tuh antara yang muncul di teks dengan yang dia omongkan gitu. Jadi itu nanti akan mensinkronis otak kita, melatih otak kita untuk sinkronis antara memahami apa yang dia omongkan dengan apa yang sebenarnya gitu ya, apa yang sampai ke dalam otak kita dengan apa yang sebenarnya dia omongkan gitu. Jadi jangan malah
diaktifkan subtitle bahasa Indonesia. Kalau mengaktifkan subtitle bahasa Indonesia kan ketika kita nggak ngerti gitu ya, ketika kita nggak ngerti conversation atau tidak ngerti isinya, itu kita aktifkan subtitle bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau melatih listening, kita mau melatih pendengaran kita supaya terbiasa, supaya akurat gitu ya, supaya pendengaran kita akurat antara apa yang diomongkan dengan apa yang kita tangkap, itu justru aktifkan subtitle bahasa Inggrisnya. Kalau kalian suka nonton film yang sederhana, yang bukan film-film bioskop gitu ya, terutama kalau kalian mau belajar aksen British gitu ya, itu ada film kartun yang sangat bagus dengan aksen yang sangat mudah dipahami. Pernah lihat kartun yang namanya Peppa Pig? Tokohnya kayak keluarga babi dan teman-temannya gitu ya, ada kuda, ada gajah, ada zebra dan sebagainya. Itu kartun anak-anak. Saya tahu itu karena setelah di sini tuh anak-anak saya nontonnya itu gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya bagus banget. Karena itu memang kartun asli dari Inggris, kartun asli British gitu ya. Dan itu dengan conversation yang sangat mudah dipahami menurut saya kalau untuk belajar. Semua yang ngomong di kartun itu orang Inggris asli, kita bisa sambil belajar British accent dan juga belajar listening. Dia sebenarnya ngomong apa gitu. Kalau kartun kan ada ilustrasi-ilustrasinya gitu, dan itu nggak terlalu berat seperti nonton film kan. Dia pendek-pendek aja, cuman paling satu episode misalnya 5 menit, 7 menit, 10 menit kayak gitu. Itu pendek-pendek, jadi menurut saya akan lebih mudah dipahami gitu ya. Kalau film kan memang durasi yang panjang gitu, dan biasanya ada trik-trik atau ada konteks-konteks yang kita paham ya, karena ada katakanlah ya pertengkaran atau permusuhan yang kita harus sambil berpikir nontonnya gitu ya. Tapi kalau nonton kartun itu boleh dibilang nggak usah sambil mikir. Kartun itu kan hal-hal yang sederhana ya. Jadi dia yang lagi di sekolahan, dia yang lagi masak, dia yang lagi main ayunan, itu kan hal-hal yang kita jadi nggak terlalu fokus dengan isinya. Mikirinnya apa isinya gitu ya. Tapi kita fokuskan ke bahasanya. Itu tadi pembahasan cara belajar IELTS tanpa les untuk section listening. Di video selanjutnya, video yang kedua, saya akan bahas cara belajar IELTS tanpa les untuk section reading. Silahkan klik video yang ini, video yang kedua, cara belajar IELTS tanpa les untuk section reading. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video yang kedua.